Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmayani dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Letting 19. Tujuan dari video ini, saya ingin mewawancarai salah satu kepala sekolah SMP Negeri 4 Trumon Timur. Video ini untuk memenuhi satu tugas dari mata kuliah Manajemen Organisasi yang diampu oleh Bapak Teguh Mahmud MPD. Baik Ibu, tujuan saya di sini ingin mewawancarai sekolah SMP Negeri 4 Trumon Timur. Jadi pertanyaan saya tentang manajemen yang ada di sekolah. Yang pertama, kurikulum apa yang dipakai di sekolah ini? Kami di sini memakai kurikulum 2013. Jadi pelaksanaannya sudah setelah 3 tahun yang lalu, ya. Dan kenapa sekolahnya kan baru dibuka 2016 pelaksanaannya. Jadi sejak itu kami sudah melaksanakan kurikulum 2013. Baik Ibu. Yang kedua, apakah kekurangan dan kelebihan dari kurikulum tersebut? Kalau menurut Ibu, kelebihannya sangat banyak. Kekurangannya mungkin dikatakan kekurangan kalau dulu siswa, memang kalau dikatakan kekurangan dibandingkan KTSP, guru-guru mengeluhkan di bagian penilaian. Kalau KTSP mungkin penilaiannya lebih ringkas, di kurikulum 2013 penilaiannya mungkin sangat banyak. Sikap, kemudian ada 3 macam kalau penilaian di kurikulum 2013, ada afektif, psikomotor, kemudian 3 dia pokoknya. Makanya sedangkan di KTSP tidak seperti itu yang membuat guru-guru mengeluhkan di penilaian saja. Tapi kalau masalah materi sama, kemudian ada malah ada mapel yang digabung seperti IPS misalnya. IPS dulu ada sejarah, ada ekonomi, ada geografi. Sekarang IPS dibuka jadi IPS IPA dulu. IPA juga demikian. IPA dulunya ada fisika, biologi. Sekarang IPA-nya menjadi IPA terpadu. Jadi mungkin bukan kesulitan, agak repotnya cuma di penilaian saja. Selebihnya tidak ada. Baik Ibu, yang ketiga, apakah sekolah ini siap menerima kurikulum 2013? Kami sudah melaksanakannya. Karena memang sudah dari pemerintah. Kami sudah melaksanakannya karena itu anjuran dari pemerintah, dan memang tidak ada lagi sekolah yang melaksanakan KTSP. Jadi kegiatan ekstrakurikuler apakah yang ada di sekolah ini? Pada sebelum masa pandemi kemarin, hari sekarang ini kami melaksanakannya, ada beberapa ekstrakurikuler yang kami laksanakan sebelum masa pandemi, seperti misalnya seni, kemudian ada juga pramuka yang kadang-kadang dilaksanakan, olahraga. Tapi karena pandemi sekarang nggak ada ya? Dilaksanakan, memang tidak boleh. Apakah ada kegiatan penunjang akademik siswa? Kalau penunjang akademik mungkin seperti les-les sore yang dilaksanakan oleh guru mapel seperti IPS gitu, atau yang eksak, atau yang dibuat seperti untuk KSN atau Olimpiade nasional. Jadi kita membuat pelatihan-pelatihan untuk siswa untuk menuju ke sana, walaupun kadang-kadang kan kita sekolah kecil, anak kita rata-rata lah istilahnya penilaiannya. Yang keenam, berapa jumlah peserta didik di sekolah ini, Bu? Jumlah anak kita waktu pertama Ibu di sini itu tahun 2016, siswa kita hanya sekitar nggak sampai 50, ya. Kemudian sekarang tahun ajaran 2020 ini anak kita sudah mencapai 100-an lebih, 105 siswa saat ini.
menduduki peringkat berapa sekolah ini di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional, Bu? Kalau kita berbicara tingkat, di sini kita sekolahnya terpencil, sekolahnya sekolah kecil. Ketika anak ibu ada mengikuti dulu namanya olimpiade, sekarang namanya kompetisi, ya ada kompetisi. Ini IPA apa namanya mata pelajaran, ada olahraga, ada seni. Dulu anak kita ada kalau di tingkat kabupaten tahun 2017 itu menduduki peringkat 2 tingkat olahraga, tapi nggak sampai ke nasional. Kemudian 2018 peringkat 3 tingkat kabupaten, nggak sampai juga ke provinsi ke nasional. Cuma kalau dibandingkan sekolah lain dengan kita sekolah yang kecil enggaklah terlalu tertinggal. Bagaimanakah mekanisme pembagian seragam sekolah, Bu? Apa dibeli sendiri atau dibagi dari sekolah? Kalau baju putih biru seragam nasional itu siswa membeli sendiri. Kemudian sekolah kita punya batik. Jadi sekolah kita menggunakan 3 seragam, ada putih biru, ada batik, dan ada pramuka. Itu semua ditanggungi oleh siswa sendiri. Tidak ada seperti putih biru siswa itu wajib, pramuka wajib. Kemudian batik itu sekolah menyediakan, cuma dengan catatan dibayar oleh siswa, karena uang bos tidak boleh dibeli untuk membeli baju siswa. Jadi yang terakhir, berapa orang guru PNS, guru honorer di sekolah ini, Bu? Berbicara masalah guru honorer dan guru PNS, pada tahun 2016 pertama itu di sini, yang PNS hanya kepala sekolah itu sendiri. Tahun 2017 masuk 1 orang, awal 2017 masuk 1 orang, pertengahan 2017 masuk 1 orang, kemudian awal 2020 masuk 1 orang. Artinya total guru PNS tidak kepala sekolah tidak termasuk 3 orang. Sedangkan guru honorer itu sekitar 10-an orang. Berarti jumlahnya 13. Itu ada lagi sama guru kontraknya, Bu? Kontrak. Berarti yang kontrak itu termasuklah yang kontrak di situ, honorer itu kontraknya kontrak daerah, ya kan? Jadi kontrak itu baru berjalan sekitar 3 tahunan. Selebihnya ya guru honor. Jadi Bu, sekarang masa pandemi. Jadi kan apa ada prestasi-prestasi yang dari sekolah? Jadi seperti ini. Baru-baru ini pemerintah melaksanakan KSN Sains Nasional, ya, kompetisi nasional atau olimpiade Sains Nasional, dulu namanya KSN. Kita tidak mengikutinya, kenapa? Karena melalui daring. Daring artinya menggunakan sinyal HP. Kita di sini wilayahnya terpencil, jadi nggak kita ambil itu karena kenapa? Menggunakan HP. Jadi soal dari pusat menggunakan HP. Jadi kita tidak mengikutinya karena keadaan dan fasilitas yang tidak mendukung. Tapi pernah mendapatkan prestasi juga di sekolah juga? Ada, seperti ibu katakan tadi. Enggak, ketika anak kita mengikuti kompetisi sains nasional, sekolah di Aceh Selatan itu ada sekitar 57 sekolah yang SMP, ya. Anak kita berada di tingkat 23-an. Kalau menurut ibu itu suatu faktor yang sangat bagus. Kenapa? Dibanding kondisi sekolah kita yang sangat kecil, di pelosok. Jadi dari 57 siswa, anak kita duduk di peringkat 20 besar. Jadi sebenarnya itu suatu prestasi yang lumayan lah. Walaupun nggak di puncak sekali, melihat kondisi sekolah, ya kan? Jadi terima kasih ya Bu, udah ada waktu untuk saya wawancarai. Saya mohon pamit dulu. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Semoga sukses. Ya Bu.
Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Temuan Timur yang sudah memberi waktu kepada saya mewawancarai tentang manajemen di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.